Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Dan pada video kali ini tanggal 27 Maret 2023 gue mau membahas Antam. Antam di RTI belum ada ya, di web IDX pun kayaknya nggak ada deh. Kalau misalkan gue belum melihat web IDX, tapi kalau di RTI belum ada, seharusnya di web IDX ada. Dan gue mendapatkan laporan keuangan kuartal 4 2022 itu dari web resminya. Dan hasilnya pada hari ini tanggal 27 Maret sahamnya sempat naik 5% ke, ya pokoknya 5% lah, kemudian turun lagi, sekarang naiknya 3% ya, sampai di penutupan hari ini tanggal 27 Maret. Sebenarnya begini guys, gue udah beberapa kali membahas soal Antam ini ya guys ya, dari laporan keuangan kuartal 3, kemudian di video perusahaan yang nikelnya bertumbuh terus penjualannya, kemudian di video yang 5 saham yang kinerjanya terus bertumbuh selama 5 tahun terakhir. Gue udah beberapa kali menyebut nama Antam karena memang gue melihatnya bahwa Antam ini adalah perusahaan yang wonderful company, termasuk salah satu perusahaan yang wonderful company. Ya dia, lu perhatikan aja dari yang ekuitasnya tadi cuma 18 triliun, sekarang tahun 2022 menjadi 23 triliun. Hebatnya, dia asetnya juga bertumbuh menjadi 33 triliun tahun 2022, yang sebelumnya hanya 30 triliun, tapi liabilitasnya berkurang. Jadi kan sebenarnya memang pertumbuhan ekuitasnya itu nyata. Itu guys untuk Antam. Kemudian yang perlu diperhatikan mengenai Antam adalah lu perhatikan pendapatannya dari mana saja. Dia memang dia kan segmennya ada 3 ya, ada dari emas paling besar ya, kemudian jasa pengolahan lah pokoknya, logam mulia, kemudian ada nikel, baik ferronikel atau biji nikelnya, kemudian ada bauksit, tapi yang bauksit masih kecil. Yang besar ya si emasnya itu sama logam mulia itu. Yang dari total pendapatan dia bisa menyumbang sekitar, kalau misalkan dia totalnya 45 triliun, si Antam ini menyumbang sekitar 30-an lah, 31 triliun. Jadi lebih dari 50%, lebih dari 60% bahkan. Jadi emasnya tetap yang masih mendominasi. Dan karena salah satu produknya adalah emas, Antam ya, saham ini termasuk menurut gue yang paling gampang dipom-pom gitu loh, paham nggak? Gini guys, ini komentar pribadi gue aja sih ya, walaupun saham sebagus apapun fundamentalnya, tapi apabila kurang pom-pom kurang pom-pom tuh bagaimana ya, di media tidak dibicarakan gitulah, kemudian di forum-forum investasi itu tidak dibicarakan, tidak ada yang menggerakkan gitulah, istilahnya tidak ada bandarnya gitu, yang nggak bergerak juga lama gitu bergeraknya. Nah si Antam ini enggak, dia karena memang familiar ya, familiarnya bukan karena sahamnya sebenarnya, tapi karena produknya, sehingga sahamnya pun ikut-ikutan. Itu Antam. Dan bagusnya memang secara fundamental si Antam ini bagus, secara penjualan bagus, kinerja tahun 2022 lebih baik daripada 2021, 2020 dan seterusnya. Nah, sekarang melihat dari ekuitasnya yang bertumbuh, liabilitasnya yang sudah berkurang di tahun 2022, kemudian penjualannya meningkat, kemudian harga nikel dunia di London Metal Exchange juga masih tinggi, masih di atas 20 US dollar ya. Dan sekarang banyak media yang mulai inflasi, kemudian ketidakpercayaan kepada US dollar, kemudian ada banyak berita-berita mengenai hubungan antar negara yang mulai tidak membaik, Putin menempatkan nuklir di Belarusia atau di mana. Jadi itu salah satu dan beberapa faktor yang sebenarnya bisa mendongkrak saham Antam. Saham ya, bukan kinerja, sahamnya, bukan penjualannya. Sahamnya itu kan ada orang yang memang ya beli karena kena pom-pom, beli karena memang melihat di media gitu loh guys, melihat berita. Temen gua ada yang beli Antam ketika harganya lagi naik ke 2.900, dan di tahun 2022 kemarin kan sempat naik tuh sampai 2.900, di 2.500. Temen gua itu ada yang punya di harga 2.500, dan dia sempat menanyakan kepada gua, ini gimana nih Bang Jack, kan kata dia, kan temen dekat gua gitu. Ya, gue bilang santai aja, nggak apa-apa. Karena kenapa gak usah di cut loss? Ya biarin aja. Memang lu gak usah beli dulu Antam, tapi gak usah di cut loss. Kalau dia turun dalam banget baru lu average down. Karena
gue yakin Antam ini nanti suatu saat juga akan ke 3.000 juga. Dia cuma perlu waktu 2 tahun sampai 3 tahun aja gitu. Hal yang mendasari gue berkata demikian adalah, pertama, lu melihat dari ekuitasnya yang terus bertumbuh, asetnya yang terus bertumbuh, itu yang paling dasar. Kedua, penjualannya juga terus bertumbuh. Gue udah pernah bahas di video-video sebelumnya, baik penjualan emasnya, baik ferronikelnya, baik nikelnya, itu terus bertumbuh. Ini tahun 2019, ini tahun 2020, ini tahun 2021, ini tahun 2022. Lu lihat dalam 4 tahun terakhir aja. Itu guys. Kemudian mengenai sahamnya Antam ini sendiri, sama, bahkan kalau lu lihat di kontan.co.id itu ada Cipta Dana Sekuritas ya guys ya. Cipta Dana Sekuritas bahkan memproyeksikan Antam. Nah, itu berita lagi kan yang tadi gue bilang. Memproyeksikan Antam dari tahun sekarang sampai tahun 2024 ya, tahun 2022 sampai 2024 itu yang tadinya penjualannya 45 triliun nanti bisa tembus di 53 triliunan. Dan dia juga memproyeksikan, ingat ini masih proyeksi, artinya bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi, tapi dengan data yang sudah kita miliki potensi terjadinya lebih besar. Dan menurut Cipta Dana Sekuritas, dia bisa memproyeksikan bahwa laba Antam itu nanti bisa sampai ke 6,7 triliun loh guys. Dan kalau gue hitung 6,7 triliun dengan 6,7 triliun dan lembar sahamnya yang saat ini sekitar 24 miliar, maka EPS-nya berpotensi di tahun 2024 nanti tembus 279. Dan kalau EPS-nya tembus 279 di tahun 2024 nanti, yang mana harga sahamnya saat ini ada di angka 1.900 atau masih di under 2.000, ya itu murah sebenarnya. Jadi itu mengenai Antam ya guys. Dan dia selalu membagikan dividen. Itu yang poin selanjutnya kenapa gua cukup suka dengan Antam. Jadi kan ada banyak perusahaan-perusahaan yang disebutkan masuk ke nikel ya, kayak Harum, kayak UNTR, kemudian apalagi tuh. Ya itulah dua yang paling sering dibahas. Tapi gue selalu menyebutkan kalau nikel, bahkan ada beberapa teman-teman gue yang sudah kita temenan di Instagram ya, yang kita sempat diskusi kalau nikel mana, ya gue tetap menjawab gue sukanya dengan Antam karena nikelnya itu nyata dari pendapatannya, terlepas dari emasnya dia mungkin beli dari BRMS atau segala macam, pendapatannya itu selalu bertumbuh dari emas, ferronikel dan nikelnya. Dia selalu membagikan dividen secara rutin, dan kalau misalkan dia membagikan dividen 35%, lu lihat dari tahun 2017 guys, dividen payout rasionya biasanya dia 35%. Baru di tahun 2021 dia membagikan dividen payout rasio 50%. Oke, kita katakan dia membagikan dividen payout rasio adalah 35%. Maka kalau misalkan 35% nih guys, berbanding dengan IPS saat ini ya guys, 159. Ini 159 berarti dia berpotensi membagikan dividen per share-nya adalah 55. Kalau dibandingkan dengan harga sahamnya saat ini yang mencapai 1.985, berarti dividen yield-nya ya sekitar 2%-an. Nah, ini yang membuat gue belum masuk ke Antam di saat-saat ini. Karena kenapa? Sebenarnya dari harga saham, kalau dilihat dari dividen yield-nya, ini masih belum terlalu menarik. Tapi kalau misalkan Antam turun, itu menarik. Kemudian kalau misalkan Antam lu lihat proyeksinya sampai nanti di tahun 2024, itu juga menarik. Seperti itu. Jadi yang membuat gue belum masuk ke Antam, ya gue masih mencari saham-saham yang lain dulu aja. Tapi pada akhirnya nanti gue akan masuk ke Antam juga ketika harganya sudah pas. Begitu guys. Dan lu lihat book value-nya juga selalu meningkat. Dari tahun 2017 dia 769, 821, kemudian sempat turun ya guys ya di tahun 2019 dan 2020. Tahun 2022 sekarang book value-nya sudah mencapai 987, yang artinya PBV-nya itu sekarang di angka 2 dan PER-nya di angka 12. Dari PER-nya belum terlalu murah kan sebenarnya. Itu untuk Antam secara valuasi. Sama secara pertumbuhan ROE-nya, pertumbuhan ROA-nya, sama pertumbuhan net profit margin-nya. Sekarang kalau net profit margin-nya sudah di angka 8%. Lu kalau melihat di RTI sekarang masih sekitar 7%, karena kan memang belum update tuh yang Q4-nya. Kalau ROA-nya sekarang sudah di angka 11%, kalau di RTI masih 10%.
Dan ROE-nya sekarang sudah mengantongi 16%, kalau di RTI 15%. Jadi intinya sebenarnya kalau dari ROE, kalau dari ROA-nya, kalau dari net profit margin-nya bertumbuh, ekuitasnya bertumbuh, pendapatannya bertumbuh, baik lu breakdown emasnya, ferronikelnya, nikel dan yang lainnya, bauksit ke bawah yang masih kecil itu tetap bertumbuh. Ya sudah, ini saham yang ke dalam beberapa tahun ke depan juga akan bertumbuh harga sahamnya selama kinerjanya baik. Jadi tetap saja walaupun gue ngomong begini, tetap lu pantau ya guys ya, kinerja per kuartal, kemudian perkembangan dari harga emas itu sendiri, perkembangan dari harga nikel itu sendiri. Dan sedikit informasi, gue punya beberapa teman yang kerja di Kementerian Keuangan yang salah satunya juga dia mengetahui keuangan BUMN ya, bukan petinggi tapi dia sedikit banyak tahu. Dan dia mengatakan bahwa Antam ini salah satu BUMN yang ya sehat gitu loh. Lain dia kalau dia ngomong bahwa ya lu jangan masuk Waskita aja, jangan masuk Adikarya lah, lu udah pada tahu juga lah Garuda Indonesia itu kemana duitnya juga dia sedikit banyak paham, tapi gua nggak sebutkan di sini. Ya dia menyebutkan kalau Antam ya oke, Antam gak ada masalah aja kalau misalkan lu beli dan hold ya sudah nggak ada masalah gitu. Jadi bagi lu yang holder Antam, baik yang memang belum masuk, kalau lu mau masuk silahkan, karena kita melihat proyeksinya sampai tahun 2023 sampai tahun 2024. Kalau misalkan lu yang nyangkut di harga waktu tinggi, nggak usah di cut loss, nggak apa-apa. Lu cukup kalau misalkan harga Antamnya turun, lu average down. Kalau misalkan harga Antamnya masih belum murah-murah banget ya, lu beli saham yang lain lagi. Jadi itu aja guys kalau menurut gua soal Antam. Dan kalau misalkan lu ada pendapat lain, lu boleh komentar di bawah. Barangkali lu ada yang kerja di Antam gitu ya, bisa berkomentar dan berbagi informasi. Tapi sejauh ini berdasarkan data-data dan teori-teori, Antam layak untuk dikoleksi. Harga wajarnya itu sendiri kalau misalkan kinerjanya di tahun 2022 ini 159 EPS-nya, maka harga wajarnya di angka 1879. Jadi sebenarnya harga saham sekarang sudah di atas harga wajarnya. Itu salah satu alasan kenapa gue juga belum masuk ke Antam. Selain dari dividen yield-nya, gue lihat dari harga wajarnya. Tapi sekali lagi gue katakan, gue suatu saat juga akan masuk ke Antam ini. Oke, paling itu video dari gua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.